terkasih, Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Kembali lagi di Sekolah Minggu Online GKI Wonosobo. Hari ini Kak Arum ditemani oleh Kak Martadi. Ya halo, dan kesempatan kali ini kita ingin bersama-sama memuji Tuhan dengan hati yang gembira. Mari kita bersukacita, bernyanyi untuk Tuhan. Percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Untuk memulai acara Sekolah Minggu Online kali ini, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami, mencukupi kami, memberkati kami hari lepas hari. Sebentar lagi kami akan memulai bersekutu dalam Engkau Tuhan, dalam acara Sekolah Minggu Online ini. Kiranya Kau berkati, urapi kami dalam acara Sekolah Minggu Online. Terima kasih Bapa, amin. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan pimpinlah kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan pimpinlah kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Oke, baik adik-adik yang terkasih, kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Diperhatikan baik-baik ya. Selamat pagi anak-anak sekalian, apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Kita selalu diberi kesehatan, kecukupan, bahkan kelimpahan. Ya, meskipun kita belum dapat sekolah minggu seperti biasanya, dapat secara bertemu bersama-sama, gitu ya, bertemu langsung, kita tetap bisa bersekolah minggu lewat media, lewat smartphone, laptop, TV, dan lain-lain. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa, kami saat ini boleh bersekolah minggu walaupun kami tetap di rumah. Kami percaya Tuhan memberkati kami semua. Kami boleh bersekolah minggu, kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan lewat firman Tuhan yang akan kami baca, yang kami renungkan. Tolonglah Tuhan agar kami boleh mengertinya dan juga boleh menjadikan iman kami bertumbuh. Kami semakin percaya kepadamu. Terima kasih ya Bapa, berkati sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, masih ingat kan cerita minggu lalu yang disampaikan oleh Bu Dewi? Masih ingat? Nah, ya betul, ya, tentang kisah Musa.
Musa yang dipakai Tuhan luar biasa. Kita dapat mengenal nanti ya dari Tuhan, seperti apa Tuhan, seperti apa Musa, ya lewat cerita ini. Baik, kita akan siapkan Alkitab kita akan buka, yaitu Kitab Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai 17. Oke, mungkin kamu nanti bisa baca ya di Keluaran mulai pasal pertama ini yang kamu baca, itu kisahnya sangat menarik. Bahkan ada satu film gitu ya yang menceritakan tentang Keluaran ini. Jadi kisah yang sangat besar yang saat ini ya akhirnya kisah inilah yang menjadikan ada peringatan Paskah, peringatan ada 10 perintah Allah ya. Nah, film ini juga judulnya The Ten Commandments. Kamu bisa lihat nanti di YouTube. Itu luar biasa sekali. Oke, mulai dari kisah Musa yang kecil yang dilahirkan di tengah-tengah ancaman begitu ya. Jadi saat itu bangsa Israel itu semakin banyak orangnya, semakin berkembang, semakin tambah besar jumlahnya. Orang-orang Mesir takut gitu ya. Dan bangsa Mesir lalu membuat tidak hanya mereka ini ditindas ya, tetapi juga mereka ini melarang atau mengawasi kalau ada orang Israel, orang Ibrani ini melahirkan anak ya, itu kalau laki-laki harus dibunuh. Kalau perempuan boleh hidup. Nah, kadang-kadang sesuatu ini menjadi pokoknya sangat menakutkan lah. Misalnya ibu-ibu melahirkan gitu, ya kemudian ada bidannya yang datang, kalau laki-laki suruh membunuh gitu ya. Tetapi itu nggak berhasil juga sih, ya kata bidan ini mengatakan sebelum kami sampai di rumah orang Israel ini ibu-ibu itu telah melahirkan gitu. Nah kemudian Firaun memberi perintah yang lebih keras, yaitu memakai tentara-tentaranya mengadakan operasi, mendatangi rumah-rumah kalau ada yang bayi ditemukan di situ laki-laki langsung dibunuh gitu. Nah begitu juga Musa. Ya, Musa ini dilahirkan laki-laki lalu disembunyikan sampai 3 bulan. 3 bulan ini orang tuanya menjadi takut juga gitu ya. Kemudian dia berpikir gimana ya sambil berdoa sambil akhirnya diputuskan Musa ini dihanyutkan ya, dikeleke gitu ya di sungai Nil itu ya, dengan keranjang yang sudah dibuat ya, dikasih ter dan lain-lain agar tidak air bisa masuk, menjadi satu kapal kecil begitu. Musa diletakkan di situ. Kemudian sampailah ya dihanyutkan gitu. Tadi si kakaknya suruh ngikuti gitu ya, gimana tuh Musa. Tapi ajaib juga ya. Akhirnya Musa menjadi ditemukan oleh seorang putri Firaun dan diangkat anak. Nah, mulailah kemudian Musa ini menjadi seperti pangeran gitu ya, hidupnya di istana. Dan dia mendapat pendidikan yang
khusus, ya, sehingga dia bisa pandai, bisa menulis. Itulah yang nantinya akan dipakai oleh Tuhan ya, dari menyusun kitab yang disebut kitab Taurat ya, mulai Kejadian, Keluaran, Imamat, Orang Lewi ya, tentang hukum-hukum itu menjadi ada 5 kitab yang ditulis oleh Musa. Oke, kita lanjutkan ya. Oleh pendidikan yang tinggi itu, tapi Musa itu menyadari bahwa dia ini seorang Ibrani atau seorang Israel. Nah, saat itu dia meninjau kerja di satu proyek gitu ya, membuat kota gitu ya. Dan dia melihat gitu ya, seorang mandor Mesir itu sangat kejam, itu menyiksa orang Israel itu. Setelah itu dia bunuh ya. Lalu mayatnya ini disembunyikan, ditutup pasir di situ. Dia selamatkan orang Israel itu. Nah, keesokan harinya dia ke tempat itu lagi dan dilihat ada sekarang orang Israel ini, antara pekerja-pekerja ini, mereka bertengkar, berkelahi gitu. Kemudian Musa melerai gitu ya. Tapi apa balasannya? Orang Israel itu bilang gini, siapa yang mengangkat kamu menjadi hakim, menjadi pendamai ya di antara kami ini? Jangan-jangan nanti saya akan dibunuh seperti kamu membunuh seorang mandor Mesir kemarin. Nah, kemudian Musa lalu jadi ragu-ragu gitu ya. Mau berbuat baik, tapi ke orangnya yang mau dibelain malah kayak begitu gitu ya. Dan dia juga khawatir juga kalau perbuatan membunuh mandor Mesir itu diketahui juga dan memang benar gitu ya. Jadi pembunuhan ini beritanya sudah sampai di istana. Kemudian Firaun ini sudah memerintahkan untuk menangkap Musa. Nah, Musa kemudian takut juga gitu ya. Makanya dia lari gitu dari istana. Dia kemana? Ya, ke tempat Midian, di daerah Midian itu. Dia secara kebetulan ketemu dengan Yitro, seorang imam yang ada di Midian itu. Kemudian bekerja di sana, kemudian menjadi menantunya juga di sana. Nah, saat itulah berubahlah seorang pangeran Mesir itu menjadi seorang gembala. Nah, di Midian itu dia bawa kambing dombanya ya untuk mencari rumput-rumput yang hijau. Makanya dia pindah dari satu tempat ke tempat lainnya gitu ya. Nah, sampailah di Gunung Horeb, Gunung Tuhan. Ketika itulah Musa ketemu dengan sesuatu barang yang aneh begitu. Ada semak belukar gitu ya. Itu terbakar gitu. Tapi dia lihat, loh kok aneh gitu. Daun dan rantingnya itu tidak terbakar. Makanya dia mendekat begitu. Nah, ketika dia mendekat, ada suara yang mengatakan, Musa, Musa. Ya, kok aneh ini, siapa yang mendengar? Dia tetap mendekat, tapi lalu dikatakan, jangan dekat-dekat. Tandalkanlah kasutmu, karena tempat di mana kau berdiri adalah tempat yang kudus. Ya. Lalu dia lepaskan ya kasut atau sandalnya itu, dan dia tersungkur di situ, dan mulailah dia ketemu dengan siapa ini gitu ya, yang dia juga tidak tahu, tapi itulah malaikat Tuhan sendiri yang menjumpai Musa itu.
Nah, kemudian seperti yang sudah diceritakan Bu Dewi itu ya. Nah, yang sangat menjadi pokok pembicaraan kita ini itu jadi Musa ini ragu-ragu banget gitu ya, nggak percaya diri gitu ya. Ya oleh karena mungkin kejadian-kejadian yang dia alami gitu, menjadi dia lebih gimana ya, dia ragu-ragu, tidak percaya diri, takut gagal dan lain-lain. Makanya ketika dia diperintah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu sangat takut, sangat nggak percaya diri gitu. Nah, lalu sampailah Tuhan itu mengatakan, apa yang kamu pegang itu? Dia masih pegang tongkatnya kan. Letakkanlah itu ke tanah. Dan dia letakkan, tongkat itu menjadi ular, ya, ular besar gitu. Dia sampai terkejut dan dia lari takut gitu ya. Tuhan mengatakan, jangan takut, peganglah ekornya. Dan dia pegang ekornya, itu menjadi tongkat kembali. Terus kemudian Tuhan mengatakan, masukkanlah tanganmu ke jubahmu. Dimasukkan gitu ya. Lalu angkatlah. Ketika diangkat tangan itu menjadi putih seperti salju gitu ya. Ternyata penyakit kusta yang ditakuti, dia sudah takut sekali, gimana sembuhnya gitu ya. Lalu Tuhan perintahkan untuk masukkan kembali ke bajumu. Ya, dimasukkan kembali ke baju dan diangkat lagi, tangannya sudah sembuh seperti sedia kala. Dan Tuhan mengatakan, kalau kedua tanda ini orang-orang tidak percaya, kamu ambillah air dari sungai Nil, nanti kamu curahkan di tempat pasir ya, di tanah gitu ya. Nanti air itu akan menjadi darah. Nah, Musa ini sudah semakin ada hal yang ajaib yang dia bisa kerjakan gitu. Sudah mulai percaya diri gitu. Tetapi masih lagi ini. Lalu dia mengatakan, Tuhan, jangan sayalah yang diutus gitu. Utuslah orang lain saja. Nah, Tuhan mulai marah gitu ya. Karena Musa mengatakan, aku ini nggak bisa ngomong Tuhan, aku ini lidahnya nggak lancar ketika ngomong gitu ya. Diutus orang lain aja lah, jangan saya gitu. Lalu Tuhan marah ya. Tuhan itu mengatakan, siapa yang membuat lidah? Siapa yang membuat orang mendengar? Bukanlah aku ya. Musa percaya lagi gitu ya. Baik Tuhan, tapi rasanya susah sekali saya bisa mengatakan ini gitu. Lalu Tuhan mengatakan, panggil nanti kakakmu Harun. Dia yang akan menjadi juru bicaramu, baik dalam bertemu menghadapi bangsa Israel maupun ketika kamu menghadapi orang-orang Mesir, termasuk juga Firaun. Nah, artinya Tuhan memperlengkapi Musa ini ya dengan perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan. Dan akhirnya gitu, anak-anak Harun ketemu Musa dan Harun menjadi juru bicaranya Musa. Ya, nanti yang menyampaikan apa-apa yang Musa inginkan. Nah gitu anak-anak, mungkin kita juga sering mengalami hal-hal yang seperti Musa itu gitu ya. Kita ragu-ragu, kita mungkin nggak percaya diri gitu ya. Tetapi Tuhan itu juga akan melengkapi kita gitu ya.
Kalau kita minta pada Tuhan, Tuhan akan memberi perlengkapan-perlengkapan yang diperlukan. Oleh karena itu, kalian jangan ragu-ragu, jangan takut, percayalah pada Tuhan, dan Tuhan akan memberi perlengkapan kepadamu sehingga kita bisa melakukan tugas-tugas kita. Nah, anak-anak, kita akan menghafal satu ayat, yaitu yang di Keluaran 4 ayat 12. Yuk kita simak. Keluaran 4 ayat 12. Ya, yang begini firman-Nya, kita baca bersama-sama ya. Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Lagi ya. Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Baik, kamu hafalkan ayat hafalan ini dan ada tugas baru, ya, yaitu hal-hal apa yang akan kamu kerjakan, hal-hal baru nih. Misalnya begini, dulu ketika kita ketemu itu suruh berdoa, pembukaan siapa, itu juga ragu-ragu gitu ya. Itu hal-hal yang mungkin kamu karena belum berpengalaman gitu ya. Nah, sekarang kamu akan membuat pekerjaan yang seperti ini juga. Kamu rencanakan, misalnya, oke, saya mau berdoa buat teman saya. Mungkin saat itu sakit gitu ya. Saya mau berdoa buat adik saya yang di keluarga gitu ya. Saya mau berdoa buat orang tua saya. Mungkin juga saya akan membantu orang tua saya. Mungkin mengerjakan kerjaan rumah, mungkin menanak nasi, mungkin mencuci piring dan lain-lain. Hal itu mungkin belum pernah kamu lakukan gitu. Nah, nanti kamu akan gimana ya, caranya gimana ya, harus hati-hati, harus apa-apa, padahal kamu misalnya tidak hati-hati gitu ya. Nah, itulah minta perlengkapan Tuhan gitu. Nah, yang tugasnya yaitu kamu ucapkan ayat hafalan itu. Sekarang udah hafal kan? Lalu apa yang kamu kerjakan? Nah, minta kepada orang tuamu untuk merekam, kemudian mengirimkan ya hasil rekaman ini kepada saya atau kepada Bu Tutina. Nah, itu sebagai presensi kalian. Oke, anak-anak, sampai sekian dulu. Kita akan tutup sekolah minggu kita ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa kalau Tuhan selalu memperdulikan kami semua. Seperti Tuhan telah memperdulikan bangsa Israel yang ditindas di Mesir. Tuhan juga mendatangi Musa yang dipanggil oleh Tuhan tetapi ragu-ragu, dan akhirnya diperlengkapi perlengkapan-perlengkapan yang diperlukan. Kami juga ingin Tuhan perlengkapi sehingga kami boleh bertumbuh iman kami dan perbuatan kami boleh melakukan hal-hal yang besar, yang baru, yang boleh kami kerjakan. Karena kami percaya Tuhan yang akan memberi perlengkapan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kesempatan ini, dan kami juga berdoa Tuhan untuk keadaan kami ini di tengah-tengah pandemi ini. Kami mohon Tuhan memelihara, melindungi kami dari segala penyakit, kami boleh sehat, dan kami juga berdoa untuk orang tua kami, Tuhan memberi berkat dan kesehatan pada mereka. Tak lupa kami juga berdoa Tuhan untuk
pemerintah kami. Berilah mereka hikmat-Mu Tuhan, agar mereka boleh menanggulangi COVID ini dan kami boleh bebas bersekolah minggu, dan juga bermain, melakukan aktivitas kami di waktu yang tidak lama. Kami percaya Tuhan memberkatinya dan Tuhan melindunginya. Terima kasih ya Bapa, ampuni akan segala dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, sekian. Terima kasih untuk perhatian kalian, untuk keikutsertaan kalian di dalam sekolah minggu ini. Tuhan memberkati. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan yang kita kumpulkan kali ini, adik-adik simpan dulu di rumah. Nanti setelah kita masuk ke sekolah minggu di Bina Kasih bersama-sama lagi, persembahan itu dibawa kita kumpulkan. Oke adik-adik? Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu. Ini sedikit berkat yang bisa kami sisihkan Tuhan dari berkat yang telah Kau berikan. Kiranya mampu untuk menjadi pelebaran kerajaan-Mu saja. Terima kasih Bapa. Amin. Yesusku yang baik, ku mau dengarkan firman-Mu. Yesusku yang baik, urapilah anakku. Ku mau selalu taat semua nasihat. Ku mau selalu taat semua nasihat-Mu. Adik-adik, acara sekolah minggu kita sudah selesai. Sampai ketemu di acara sekolah minggu berikutnya. Sekarang kita akan bersatu dalam doa. Adik-adik ikutin Kak Marta ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, bentar kami akan menyelesaikan acara sekolah minggu ini. Kiranya Tuhan selalu berkati kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik adik-adik semuanya, sampai jumpa di sekolah minggu online GKI Wonosobo minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, sering-sering cuci tangan. Jangan lupa dikerjain tugasnya ya. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.